Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maimutiningrum dengan NPM 19111038. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu, kelompok, dan lembaga. Yang pertama ada individu sebagai identitas diri dan sosial. Sebagai individu atau seorang perorangan yang terpisah dari orang lain, individu memiliki identitas tersendiri. Contohnya, kita terlahir sebagai lelaki, kita terlahir sebagai perempuan, kita memiliki kulit putih, kita memiliki kulit hitam, kita memiliki badan yang tinggi, kita memiliki badan yang minimalis, atau yang lainnya. Itulah yang disebut dengan identitas diri. Menurut Cooper 2000 menjelaskan bahwa dalam pengertian umum identitas sosial atau social identity mengacu pada definisi diri seseorang dalam hubungannya dengan orang lain atau keanggotaan seseorang dalam berbagai kelompok sosial. Selanjutnya, yang B, ada sistem dan status sosial dalam masyarakat. Status merupakan perwujudan dan pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial juga sering disebut sebagai kedudukan atau posisi seseorang dalam sekelompok masyarakat. Contohnya, status sebagai seorang ayah, status sebagai seorang istri, status sebagai seorang anak, status sebagai seorang guru, status sebagai seorang ketua RT, status sebagai ketua RW, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada karakteristik suatu sistem sosial. Ada yang satu, ditinjau dari ruang lingkupnya. Sistem sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem makro dan sistem mikro. Sistem makro bersifat merujuk pada sosial yang berskala besar. Contohnya itu sistem peradilan negara, sistem perdagangan nasional, sistem pendidikan nasional, dan lainnya. Sedangkan bersifat mikro merujuk skala yang kecil. Ini adalah salah satunya adalah sistem keluarga. Selanjutnya, perubahan atau perkembangan dari salah satu aspek atau unsur sistem akan mempengaruhi perubahan pada subsistem. Misalnya, perubahan pada subsistem ekonomi nasional akan membawa implikasi perubahan pada aspek politik, aspek keamanan, dan lainnya. Yang ketiga, ada antara subsistem satu dengan subsistem lainnya itu saling mempengaruhi. Selanjutnya, ada pun cara-cara yang dapat ditempuh individu untuk memperoleh status dan kedudukannya. Yang pertama, kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Biasanya ini adalah status yang sudah didapat sejak dari lahir. Contohnya jenis kelamin, gelar kebangsaan, keturunan, dan lainnya. Yang kedua, ada kedudukan yang diperoleh dari seseorang dengan usahanya. Contohnya usaha dengan berpendidikan, guru, dokter, gubernur, dan lainnya. Yang ketiga, ada kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Contohnya gelar kepahlawanan dan lainnya. Selanjutnya, kelas sosial. Kelas sosial adalah golongan sosial sekelompokan individu yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonominya. Misalnya, seseorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status yang tinggi, dan sebaliknya, seseorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status yang rendah. Selanjutnya ada kelompok sosial. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang beraktivitas satu sama lain. Pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja keduanya. Sebuah kelompok sewaktu-waktu dibedakan secara kolektif. Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum tapi dengan arah interaksi terkecil. Manusia harus menjalin hubungan dengan manusia lain. Oleh sebab itu, terlahirlah kelompok. Keanggotaan kelompok bermacam-macam. Ada yang 2 anggota, ada yang 2 anggota atau lebih, ada yang 2 sampai ratusan, ribuan, dan lainnya. Selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan timbal balik yang sifatnya dinamis di antara para warga masyarakat, bersifat saling mempengaruhi dan dapat berlangsung antar individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, dan individu dan kelompok kelompok dengan kelompok. Proses berlangsungnya interaksi adalah yang pertama ada 2 orang atau lebih
Yang kedua, terjadi kontak sosial atau hubungan sosial. Yang ketiga, terjadinya komunikasi sosial. Yang keempat, terjadinya reaksi atau aksi komunikasi. Yang kelima, terjadinya tindakan yang bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi. Yang E. Selanjutnya ada lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat norma, aturan, tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh lembaga sosial pertama ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Nun wa qawmi wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.